Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Bapak semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا نعمة بأعظم من هذه السرع من هذا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وحين اللهم على سنته وأمتنا على ملته وارشدنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Bapak Ibu rahimakumullah yang terhormat, Profesor Arif, sahabat saya sekaligus juga guru saya beliau ini ya. Ibu Nini, Ibu Titi ya. Nah, ini saya ambil nama panggilannya saja, Masya Allah. Pak Danang, cucu Pak Dirman ya, dan juga Bapak Edi. Pertama saya bersyukur kepada Allah, yang kedua sangat berterima kasih. Saya diundang ke yayasan ini, walaupun ini baru pertama, tapi saya mendapatkan inspirasi banyak. Setelah tadi duduk dengan Pak Danang ya, saya langsung tanya umur kakek jenengan itu berapa? Ternyata 34 tahun. Luar biasa. Tapi namanya ini menjadi hebat ya. Insya Allah akan abadi nama beliau ini. Dan ini yang akan kita bahas ya. Jadi saya acara bebas ini ya, karena sebetulnya acara ini kan masih rangkaian Ramadan ya, puasa, dan puasa itu kita tahu semuanya tujuannya apa. Mudah-mudahan kita itu mendapatkan predikat takwa. Kenapa takwa? Karena takwa ini ukuran orang kelasnya orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan umurnya masih muda, tapi gara-gara ketakwaan Panglima Sudirman ini, Masya Allah, memberikan dampak ya. Nah ini yang kita pikirkan, dan takwa ini akan menjadi solusi. Kita semuanya hafal ya, misalnya dalam Al-Quran itu begini, Mayatakillah yaj'allahu makhraja. Kalau kamu bertakwa, pasti kamu tuh ada solusi, punya masalah apa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Mayatakillah yaj'allahu min amrihi yusra. Kalau kamu bertakwa, urusan akan jadi gampang. Walaupun kompleks, walaupun sulit. Dan yang ketiga, Mayatakillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, kamu akan mendapatkan karunia yang tak terduga. Nah, mari kita renungkan.
Kenapa kita ini lemah? Kenapa kita ini miskin? Kenapa kita ini diremehkan? Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Dan mari kita berpikir untuk ke depan. Ya, ke depan artinya apa? Boleh masa lalu, boleh masa kini kita diremehkan orang, direndahkan, powerless, tidak punya kekuatan, meaningless, tidak punya nilai. Tapi agama kita mengajarkan the future must be in our hand. Masa depan harus ada di tangan kita. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad fattaqullah. Kalau kita ingin menguasai masa depan, mari kita perbaiki kualitas ketakwaan kita. Ini memang gampang diucapkan, ya. Takwa ini. Tapi tadi sudah dibacakan oleh Qori, ya. Orang bertakwa itu antara lain alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dia yang selalu menginfakkan, dia itu berkontribusi dalam keadaan apapun. Wal kadhimin al-ghaib. Dan yang kedua, ini orang bertakwa itu mampu mengendalikan emosi, stabil emosinya itu. Ya. Dan yang selanjutnya kalau berbuat kesalahan, alladzina idza zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa la yusirru 'ala ma fa'alu. Dia itu cepat sadar kalau berbuat salah, segera berubah. Nah, ini yang harus menjadi renungan kepada kita. Ya. Karena Allah berjanji dalam Al-Quran, dan tentu tidak mungkin salah janji Allah. Apa janji Allah? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Kalau kamu betul-betul beriman dan beramal saleh, kamu itu akan unggul, kamu itu akan powerful, kamu itu akan berpengaruh, kamu itu akan berdampak. Nah, kalau kita baca sebuah buku 100 ranking, ya, siapa manusia yang paling sukses di jagat alam semesta ini? Anda boleh membaca, diketik di internet, Michael Hart, non-Muslim, bukan orang Islam. Dia mencoba meneliti siapa manusia yang paling berpengaruh, yang paling sukses di jagat alam semesta ini. Non-Muslim, tapi dia secara objektif dan juga menempatkan Muhammad is the most influential person in the human history. Dalam sejarah manusia, Muhammad itu adalah manusia yang paling sukses. Dan juga itu adalah qudwatun hasanah, qudwatun hasanah. Jadi kalau kita mengaku umat Muhammad gagal, itu berarti bukan umat Muhammad itu. Umat Muhammad harus sukses dan harus mampu merubah diri. Makanya ini penting. Dan Al-Quran mengajarkan bagaimana merubah diri. Kita semuanya hafal. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasibmu kecuali kamu terlebih dahulu merubah diri. Man yurabbi bil anfus. What is meant by self? Apa yang maksud dengan diri itu? Nilai manusia terletak dalam dirinya itu, karakternya, akhlaknya, kepribadiannya. Ini yang harus dirubah. Makanya Rasulullah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Punya karakter. Makanya tadi disampaikan oleh Profesor Arif, kalau kita ingin hebat, bangun karakter, bangun kompetensi. A great character and a great competence. Ini nanti kita merasakan kalau nilai kita rendah, ya Allah, saya merasakan saya orang desa, orang miskin, anak yatim, Masya Allah. Tapi untung saya punya ibu yang gigih, sama seperti Pak Panglima Sudirman itu saya baca, gigih. Dia sujud tiap malam mendoakan anaknya. Alhamdulillah, saya walaupun orang miskin bisa diterima di Gajah Mada, di hubungan internasional. Ibu saya tiap hari sholat malam mendoakan
Mudah-mudahan saya itu lulus terbaik. Dan alhamdulillah saya lulus terbaik. Yang namanya Retno Marsudi itu kakak saya. Beliau adalah menu kita. Beliau adalah sambutan nasib. Saya jadi konjen, apakah masuk akal? Tidak masuk akal. Orang desa saya ini. Orang miskin, anak yatim, mana mungkin. Saya sampai sekarang masih tercatat sebagai konjen dan duta besar termuda di Indonesia. Saya umur 37 tahun sudah jadi konjen. Dan gara-gara konjen, saya bisa masuk ke dalam Ka'bah. Dan saya sholat di dalam Ka'bah. Bayangkan kalau ibu sholat di luar Ka'bah menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau ibu ada di dalam Ka'bah, kira-kira menghadap ke mana coba? Mana aja, Pak? Mana aja, Pak? Bebas. Saya itu mengalami sholat di dalam Ka'bah, ya ke situ, ke sini, wes bebas. Ya Allah. Ini kenapa? La yaruddul qada illa bid-du'a. Tidak bisa atau sulit mengubah nasib kecuali dengan doa yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Bagaimana Yasma Panglima Sudirman ini ke depan berkibar tidak hanya pada tingkat nasional, tapi juga akan berkibar pada tingkat internasional. Ya Allah, Panglima Sudirman itu hanya umur 34 tahun. Tapi yang saya catat dari Panglima Sudirman itu adalah religiusitas. Dia dekat dengan Allah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli silaturahim. Sehingga beliau ini diincar terus oleh penjajah, selamat terus. Karena yang melindungi tidak hanya dirinya, tapi rakyat semuanya melindungi beliau. Jadi nilai manusia itu bukan di fisiknya. Makimatul insan, kata ulama, nilai manusia itu bukan di fisiknya. Saya pernah ketemu dengan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Saya dulu sering ke Timur Tengah karena saya ini 2,5 tahun jadi konjen di Jeddah dan 3,5 tahun jadi duta besar di Qatar. Saya penasehat Hashim Muzadi, ketua umum PBNU. Jadi saya sering pergi ke Timur Tengah. Ya Allah, saya ketemu dengan Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Syekh Ahmad Yasin itu Bapak Ibu buta, lumpuh. Dia hanya duduk di kursi roda dan dia tidak bisa bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan. Ini namanya Syekh Ahmad Yasin, pendiri Hamas. Tapi paling ditakuti oleh Panglima Perang Angkatan Darat Israel. Loh, orang buta, orang lumpuh kok ditakuti? Artinya apa? Nilai manusia itu bukan di fisik, tapi di visinya, di tekadnya, di cita-citanya. Ini yang akan merubah kita besar atau tidak. Al-Alim harus punya visi dan misi yang besar. Karena Sudirman tidak punya apa, sederhana, miskin, tapi dia menjadi hebat. Kenapa? Karena dia punya visi, risalah al-Alim, punya cita-cita besar. Mari kita tiru Nabi kita. Mari kita tiru Panglima Besar Sudirman. Walaupun kita tidak ada apa-apanya, tapi kita punya keyakinan dan keberanian. Kenapa? Karena ada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada lagi orang yang dekat dengan Allah apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Kalau orang sudah betul-betul konsisten, mantap mengenal man huwa Allah, kemudian dia istiqomah, maka dalam dirinya sudah tidak ada lagi rasa cemas, takut, sedih, tidak ada. Menghadapi apa saja, tidak pernah takut. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan la takhaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Ini adalah suatu ajaran yang dahsyat.
Dan kita juga dikatakan dalam Al-Quran, Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu akan unggul kalau kamu punya self confidence, percaya diri. Makanya yayasan Yasma Sudirman harus punya PG. Nah, kita ini sebetulnya hebat, tapi dibuat tidak hebat oleh penjajah Belanda, ya, penjajah semuanya. Kita ini hebat. Nah, oleh itu mari kita melakukan refleksi, menyadari diri, harus melakukan self reform. Dalam bulan puasa, apa yang kita lakukan adalah self reform, melakukan reformasi diri. Yang tadinya kita jauh dari Allah, yang tadinya kita lupa Allah, yang tadinya kita tidak kenal Allah, sekarang kita kenal Allah. Dikasih, yaitu vertikal kepada Allah. Yang kedua, horizontal kepada sesama. Ini Al-Quran. Duribat alaihim dzillah aynama tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Nah, ini kesadaran ini. Nah, oleh karena itu kita perlu membangun satu kebersamaan. Karena manusia itu sebetulnya lemah. Tapi Al-Quran memberikan jalan keluar, solusi. Gimana cara mengatasi kelemahan? Rasulullah mengatakan, alaikum bil jamaah. Ya'udullah ma'al jamaah. Hendaklah kamu itu kompak bareng-bareng bersama-sama. Karena pertolongan Allah akan turun pada saat kamu punya karakter kebersamaan, kekompakan. Saya naik haji sudah 15 kali, Bu. Yang jaga sendiri cuma sekali. 14 kalinya apa? Perkoncoan. Karena banyak teman, ya Allah. Saya pergi ke Amerika berkali-kali, Eropa berkali, nggak pakai duit. Duitnya orang. Kenapa? Karena silaturahim. Karena Islam mengajarkan kalau kita ingin hebat, alaikum bil jamaah. Itulah jihad yang paling berat. Pada saat Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah tiba-tiba membuat satu statement yang mengejutkan. Apa statement Rasulullah itu? Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Para sahabat terkejut, kaget. Ya Rasulullah, adakah perang yang lebih besar daripada perang ini? Yang banyak memakan korban, harta semuanya ada. Perang apa itu ya Rasulullah? Jihadun nafas, yaitu perang melawan egoisme, selfisme, arogansi individual yang tidak mau mendengar pendapat orang lain, yang tidak mau bersama dengan orang lain. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah pentingnya berjamaah. Sholat yang paling hebat adalah sholat yang berjamaah. Makan yang paling hebat adalah makan kalau kita bareng-bareng berjamaah. Masya Allah. Sampai misalnya masjid itu kalau dalam bahasa Arab al-jami'ah, ya. Jadi jami itu adalah masjid tempat apa? Ngumpul. Hari Jumat itu artinya Jumat, itu tempat hari kumpul. Jadi kita itu tidak boleh terus-menerus sendiri, ya. Nah, ibu-ibu yang sendiri itu harus cari itu, ya. Jangan, kenapa? Sehebat-hebatnya sendiri tetap lebih hebat bareng, punya pasangan. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak nggak usah disuruh itu. Sudah hobinya itu, ya. Masya Allah. Nah, kenapa? Ini penting. Nah, dan kita diajarkan, yaitu namanya ta'aruf dan ta'awun. Nah, ini yang diramalkan oleh seorang penulis yang sekarang ini sangat terkenal, yaitu Yuval Noah Harari. Ya, dia adalah profesor dari di Israel, ya, di Hebrew University. Kemarin saya sempat ke sana, tapi saya nggak ketemu dengan Yuval Noah Harari. Dia membuat satu penelitian bahwa dan ternyata hasil pemikiran beliau ini bersumber dari Al-Quran. Apa yang dia katakan bahwa
the survival of the future, kebangkitan masa depan akan ditentukan oleh dua kemampuan, yaitu pertama, massive communication, yang kedua, massive collaboration. Dan aturan apa itu? Massive communication, ta'aruf. Collaboration itu apa dalam Quran? Ta'awun. Nah, cuman banyak umat Islam itu yang nggak paham Al-Quran. Makanya tidak heran kalau Nabi pernah curhat, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Banyak orang yang ya memperlakukan Al-Quranku nggak sungguh-sungguh, ya baca ya bagus, tapi hanya berhenti di situ. Qiraatul Quran, tilawatul Quran. Nah, yang lebih bagus tadabburul Quran, memahami dan mengamalkan. Ini tadabburul Quran. Kenapa? Al-Quran itu adalah sumber solusi. Innal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Masya Allah. Dan mari kita buktikan, karena memang Al-Quran itu tidak sekedar omon-omon. Al-Quran itu menantang kita. Kalau kamu betul-betul kata Al-Quran, ini jaminan, bukan saya yang ngomong. Apa Al-Quran katakan? فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Kalau kamu ikut Al-Quran, dijamin kamu itu tidak akan terpuruk, dijamin kamu itu tidak akan salah langkah. Apa jaminan yang lain? Ini Al-Quran, bukan saya. Silakan nanti dicek. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Kalau kamu ikut Al-Quran, dijamin kamu itu akan bebas dari takut, cemas, sedikit-sedikit stres, sedikit-sedikit ruwet. Saya yakin itu karena kita tidak ikut Al-Quran. Makanya apa? Karena kita ini suka lupa. Makanya antitesis daripada lupa itu adalah ingat. Dan ingat dalam Al-Quran itu disebut dengan al-dzikr. Ingat. Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi kalau kita ingin hebat Bapak, jangan lupa zikrullah. Ini. Mohon maaf, ini saya mau sedikit bocorin rahasia ya. Bocorin rahasia, tapi ini off the record. Off the record. Masalah saya ini Bapak Ibu, mohon maaf. Andai saja saya ini tidak tahu jalan keluar dari masalah saya ini, solusinya cuma dua. Apa itu? Bunuh diri atau bunuh orang. Coba. Jadi kalau ada orang bunuh diri, saya nggak heran, karena saya hampir bunuh diri. Begitu juga kalau ada orang bunuh orang lain, saya tidak heran, karena saya itu hampir bunuh orang. Tapi setelah saya ini baca Al-Quran, ya Allah, hebat Al-Quran itu. Betul-betul. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah, masalah besar itu jadi kecil kalau kita ini sudah ikut Al-Quran. Kalau kita ini masih ruwet, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit. Coba Khalifah Sulaiman nggak ada takutnya itu. Kenapa dia kok menjadi berani? Wah, padahal nggak ada siapa-siapa, karena dia punya keyakinan kepada Allah. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan waladzikrullahi akbar. Sungguh ingat Allah itu dahsyat. Nah, oleh karena itu sebagai wujud kita bersyukur, lam yaskurillah. Nah, sebagai kita wujud supaya oleh Allah ditambah kenikmatan kita itu, nah kita harus membangun apa itu silaturahim.
Nah, apa silaturahim itu? Hubungan kasih sayang. Walaupun bapak ibu ini nggak punya apa-apa, tapi kalau dalam hatinya penuh rasa mencintai dan cintai, waduh gairah hidup ini. Tapi walaupun punya istana, tapi kita itu sudah penuh dengan kebencian, hidup itu nggak ada enaknya. Masuk kalau kita memandang orang lain nikmat, ya. Saya pergi ke Amerika banyak sahabat, saya pergi ke Australia ada sahabat. Masya Allah nikmat. Dan betul kata Al-Quran, فَأَصْبَحْتُ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Nikmat yang paling canggih itu apa? Yang paling besar, kita ini jadi bersaudara. Misalnya Prof. Alim ini, saya tidak ada hubungan apa-apa. Saya orang Madura, dia bukan, tidak ada. Tapi karena oleh Allah disatukan hatinya, Masya Allah. Saya telepon 24 jam, tidak tersinggung beliau. Kenapa? Sudah bersaudara, sudah dekat. Ya. Coba kalau saya tidak kenal Prof. Arif, ya harus minta izin dulu. Mungkin di kantongnya ada duit. Wah, kalau saya dekat tidak pakai izin, saya ambil ya. Saya karena dekat. Nah ini yang harus kita bangun sekarang, kedekatan, keakraban. Dan dasarnya apa? Bukan soal kepentingan, karena itu perintah dari Allah. Bukan apa itu hubungan transaksional seperti sekarang ini, ya, yaitu berteman ya karena ada maksud. Kalau kita tidak, karena Allah. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saya yakin kalau yang ada di ruangan ini semuanya saling bersilaturahim lahir batin, saling mengenal lahir batin, saling berkolaborasi. Kalau dalam istilah Al-Quran, ta'aruf dan ta'awun insya Allah luar biasa, akan kuat. Masya Allah. Nah ini, umat Islam ini kita sudah terlalu puluhan tahun, ratusan tahun hidup dalam suasana mudah dipecah belah, mudah diprovokasi. Sedikit-sedikit kita itu benci kepada orang, sedikit-sedikit, Masya Allah. Makanya karakter, ya. Kenapa kita pada saat 10 terakhir bulan Ramadan dianjurkan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Tapi banyak orang yang tidak paham apa yang dibaca itu. Itu artinya apa? Milikilah karakter al-afwu. Al-afwu itu apa? Suka meminta dan memberi maaf. Kita tidak arogan, ya. Kalau salah dia segera minta maaf. Begitu kalau orang lain salah, waduh, kadang-kadang kita itu dia ada maaf begitu. Nah itu nggak akan maju begitu. Tapi kalau kita mudah memaafkan, akhirnya apa? Kata Al-Quran merubah dari apa? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Ini resep Al-Quran. Bisa merubah permusuhan menjadi persahabatan. Bisa merubah lawan menjadi kawan. Dan yang terjadi sekarang ini terbalik. Merubah apa kita itu budayanya menciptakan lawan, bikin lawan. Kalau lawan tidak ada, kawan menjadikan lawan. Coba, wah sungguh terlalu kata Umairah. Nah mari kita rubah. Ini teori Al-Quran. Al-Quran apa? Boleh. Ini ngomong bukan saya. Wah itu apa itu? Slide nomor enggak. Ini Al-Quran. Saya bacakan ini. Wala tastabul hasanatu wala sayyi'ah. Gak beda, agak sama. Baik dan buruk itu gak sama. Jadi kalau orang jelek ya jangan ikutan jelek, kita harus baik. La tastabul hasanatu idfa billati hiya ahsan. Balaslah ya orang lain itu dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Bisa merubah keadaan yang tadinya hostile relationship
hostile friendship menjadi friendly, menjadi brother. Nah, kan sekarang ada istilah bro. Gimana bro? Ya Allah, Masya Allah. Iya. Kalau bapak ibu naik haji itu butuh berapa tahun? 5 tahun kan? 10 tahun. Kalau saya nggak sampai setahun, seminggu. Kenapa? Karena saya dekat dengan orang yang punya kekuasaan, dengan duta besar Saudi. Saya berangkat sendiri. Kalau mau umroh saya paling setengah jam, minum kopi, belum selesai, syahid, ya sudah selesai. Kenapa? Karena bro, sudah berada. Ya. Kalau nanti digendang begitu, antri, kalau saya nggak pakai antri, saya telepon. Dan antum ya Sayyidi, gimana kamu? Wah saya fil batal al-an, tastati an tartini ila hina adusaiduni ala kulli fi bisuhula, supaya semuanya menjadi gampang datang ya. Saya lagi datang dia, tapi kamu kan punya masukan, datang dia. Sampai di airport, anak Sayyid Abdul Wahid, itu. Yang mana? Itu karena kota yang lebar. Gampang, nah ini. Kalau dekat dengan manusia saja, apa-apa jadi mudah, apalagi dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Kalau bapak ibu dekat dengan es, dipegang apa yang terasa? Dingin. Bukan ibu es, bukan. Kena ibas. Subhanallah. Saya ini staf khusus Maniskan Dikti. Semua rektor PTN, PTS besar di seluruh Indonesia itu insya Allah kenal saya. Kalau nggak kenal itu berarti rektor kurang gaul. Kenapa? Apakah saya hebat? Tidak, saya tidak hebat. Karena saya itu dekat dengan Pak Menteri yang punya kekuasaan. Kalau Pak Menteri paling 5 tahun, 10 tahun ya mundur, turun. Tapi kalau Allah, Masya Allah. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْقُوَّةَ إِنَّ الْعِزَّةَ إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Kita itu sering mencari kehebatan, mencari kekuatan, tapi kita lupa sumber kehebatan, sumber kekuatan itu Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sampai sekarang belum pernah ngelamar, kecuali ngelamar istri ya. Kalau kerja itu nggak pernah ngelamar, selalu dilamar. Karena saya tahu kalau ngelamar pasti ditolak. Karena saya nggak punya kemampuan apa-apa. Karena saya menyadari kelemahan saya, jadi saya minta kepada Allah Rabbul Alamin. Kebetulan saya pernah membaca sebuah hadis. Kalau kita ingin sakti, nah ini boleh dibuktikan, Bapak Ibu, boleh dibuktikan. Ini Rasulullah mengatakan kepada kita. Kalau kita ingin hebat, kata Rasulullah, inna syarafal mu'min. Kalau kamu ingin mulia, ingin hebat, nggak usah banyak-banyak. 2. Pertama, qiyamuhu bil lail. Jangan pernah tinggalkan sholat malam. Nah ini, saya walaupun nggak bisa apa-apa, tapi karena saya tahu kelemahan saya, kalau jam 2, jam 3 saya harus dibangun. Yang kedua apa? Istina'uhu anin nas. Jangan biasaan berharap kepada apapun dan siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Jadi saya tuh gengsinya tinggi. Walaupun nggak punya duit, nggak butuh apa, nggak mau saya minta sama orang. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, malu saya ini, gimana ini? Tolong. Alhamdulillah Allah menggerakkan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ini Al-Qur'an loh, bukan saya loh. Bagi Allah nggak ada yang sulit, bagi kamu sulit, kuat. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Ya, saya kalau ke Amerika, mohon maaf, bukan belajar, tapi mengajar. Kalau saya ke Australia, di Queensland University, bukan belajar, tapi mengajar. Mengajar saya, walaupun bahasa Inggris saya, ya alhamdulillah. Apa itu? Bisa karena biasa.
Ya, saya belajar sendiri, saya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa nahnu natakallam bil arabiyyah. Ya. Jadi pakai bahasa Prancis, si vous voulez parler français avec moi, je suis très content. Ya. Nahnu sa'idun jiddan idza natakallam bil arabiyyah. Ya, saya kalau dengan misalnya dengan rektor Al-Azhar, dengan Masya Allah, saya tiap malam Sabtu, nah itu nanti ketik ibu ya, Abdul Wahid Maktub, gitu ya. Itu di YouTube atau juga di Google ketik Abdul Wahid Maktub gitu. Nah itu saya kesasar kemana-mana saya. Mana mungkin, tidak masuk akal. Tapi saya ingat kata Rasulullah, la yaruddul qada illa bid-du'a. Kalau kamu ingin berubah nasib, jangan lupa doa. Kemampuan kita itu terbatas Bapak Ibu. Tapi dengan kita menyandarkan kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa balighu amri. Nanti Allah, kalau kamu yang penting kamu sudah total, sudah maksimal berjuang, selebihnya urusan Allah. Urusan Allah. Makanya kita itu sering diingatkan, kalau kita ini bertakwa, bertakwalah yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau berjuang, wajahidu fillah haqqa jihadih. Kalau beribadah, wa'budullah haqqa ibadah. Nah ini kelemahan umat Islam. Enggak serius, enggak fokus, enggak sungguh-sungguh. Ya wajar dong kalau banyak yang gagal. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan likulli darajatin mimma 'amilu. Derajatnya orang itu tergantung dari usahanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kamu sungguh-sungguh, Masya Allah, kamu akan tercapai. Nah inilah yang diharapkan oleh Profesor Arif tadi. Mari kita fokus, mari kita sungguh-sungguh. Mari kita bertekad, kita rubah niat kita, mental kita, mindset kita. Kalau bagaimana nanti masa depan, saat ini mungkin Yayasan Panglima Sudirman baru pada level nasional. Nah, bagaimana sekarang mulai? Karena Islam mengajarkan alamiyah. Islam itu adalah agama universal. Makanya konsep Tuhan dalam Islam itu bukan Rabbul Muslimin, bukan Rabbul Indonesiyin, bukan Rabbul Nahdiyin, dan juga bukan Rabbul Muhammadiyin. Tapi apa? Rabbul Alamin, kaffatan linnas. Visi dan misi yang dibawa oleh Islam itu apa? Bukan rahmatan lil muslimin, bukan. Tapi rahmatan lil alamin. Oleh itu, umat Islam khususnya apa itu yayasan kita harus membuka diri kepada siapapun. Ya, saya alhamdulillah sering pergi ke Cina. Ya, walaupun sering dikritik, wah itu Gus Wahid kok pergi ke komunis. Ya Allah, ya karena nggak paham itu, su'il faham, nggak paham. Pada saat saya pergi ke sana, dia mengatakan, Excellency, I really want the Muslim in China the same as Muslim in Indonesia. Saya itu ingin Islam yang ada di China itu seperti Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan NU. Tidak ingin seperti Islam yang dari Timur Tengah yang suka rebel, suka ekstrim begitu. Dan Bapak Ibu tahu, agama terbesar setelah Partai Komunis, setelah komunis di China itu adalah Islam. Nah, waktu itu kita perlu melakukan kolaborasi. Karena Islam itu bukan rahmatan lil Indonesia, tidak lil alamin. Bagaimana kita suatu saat berubah? Memang apa? Sekarang ini ya, di Indonesia memang mayoritas Islam, tapi pada tingkat dunia, ya, Muslim itu baru 20% Pak. 80% non-Muslim. Tapi nanti diramalkan the biggest population of religion in the world adalah Islam tahun 2050. Dan seorang ulama besar
yang baru meninggal 3 tahun yang lalu, namanya Syekh Yusuf Qaradawi. Kebetulan saya ini dulu duta besar di Qatar, saya sering silaturahim ke Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengatakan kepada saya, ya Sa'adat as-Safir, Pak Dubes, nahnu naktakir anna nahdatal Islam sayati min daulah Indonesia laisa min duwalil Arab wala syaman duwalil Arabi. Saya punya keyakinan kebangkitan dunia Islam akan datang dari Indonesia, bukan datang dari Arab. Dan mudah-mudahan dari Indonesia ini datang dari Panglima Sudirman. Nah, oleh karena itu mari kita menyiapkan diri. Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan persiapan dengan berbagai kekuatan. Ini lagi-lagi bukan omongan saya. Apa kata Al-Quran? وَأَعِدُّ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Persiapkan dirimu dengan berbagai kekuatan agar musuh kamu itu gentar. Ini harus persiapan, mempersiapkan diri. Nah, bagaimana masa depan ini kita coba oleh itu semua yang ada di sini tidak boleh lemah, tidak boleh bodoh. Kita harus al-Islam yang la yu'la alaih. Islam itu hebat, tapi umat Islam belum hebat. Kenapa? Karena belum paham Islam. Makanya kata ulama, masalah utama umat Islam itu cuma 2. Apa itu? Pertama, su'il faham, gak paham agama. Baru parsial, al-dawhar, baru kulit nyatu, baru namanya al-dawhar. Nah, harus ditingkatkan tidak hanya al-dawhar, tapi juga al-jauhar. Al-jauhar itu artinya apa? Substansinya, esensinya harus juga dipahami. Dari su'il faham berimbas kepada su'il tadbir, bad implementation. Dari bad interpretation, bad understanding kepada bad implementation. Oleh itu kita perlu perbaikan dengan apa? Ilmu. Makanya ini menjadi strategic your role and your position. Karena apa? Kata Rasulullah, kalau kita ingin menguasai dunia, kuasai ilmu. Kenapa Amerika hebat? Karena dia punya supremacy, punya superiority dalam hal science and technology. Begitu juga kalau kita ingin sukses akhirat, kita nggak banyak. 1, ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Makanya orang ilmu itu, orang alim itu makomnya tinggi, ya. Nah, kenapa saya ini takut sama Prof. Arif itu? Karena saya tahu ilmunya beliau itu tinggi, ya. Karena dia kata Rasulullah, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Kalau Prof. Arif ini tidur lebih baik dari saya beribadah, gitu. Karena kalau dia itu tidur mikir tentang umat gimana Indonesia ini maju. Kalau saya ibadah, nah ini hanya untuk diri sendiri. Nah, pada itu Bapak Ibu semua, mari menjadi seorang alim, tapi juga sebagai abid, orang yang ahli ibadah. Makanya dalam Al-Quran itu sering dikatakan ikra, ikra, ikra. Tapi yang terakhir apa? Wasjud waqtarib. Banyak sujud dan dekat dengan Allah. Nah ini, kalau kita mempunyai intelektual yang kuat, tapi jangan lupa spiritual kita harus. Saya yakin kalau semua yayasan dan keluarga besar Yasna Sudirman ini memiliki great intellectual dan great spiritual, ya, yaitu ahli baca, ahli ilmu, tapi juga ahli ibadah, ahli sujud di tengah malam. Insya Allah kita itu akan berkibar dan orang akan mulai menilai, seperti Panglima Sudirman. Umurnya cuma 34 tahun, tapi dampaknya sangat terasa. Nah ini bukan lagi kuantiti, tapi quality. Nah kalau kita hanya kuantiti, apa kata Al-Quran? Fa'amma zabat fayadhabu dufa. Kalau kamu hanya kuantiti, seperti duit, tidak punya bobot, tidak punya nilai, diombang-ambingkan oleh angin, kemana bertidur.
Tapi kalau berkualitas, apa kira orang berkualitas? Fa'amma la yanfa'un nas fayamkutu fil ardh. Kalau kamu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan solusi terhadap masalah kemanusiaan, kamu akan kuat di muka bumi ini. Artinya apa? Kalau kita ingin hebat, kuat di muka bumi, mari ikhtiarkan kita bisa memberikan kontribusi dan solusi kepada umat manusia. Bapak Ibu, ini sudah jam berapa ini? Masya Allah, sudah kelihatannya Bapak Ibu sudah gelisah. Ya. Masya Allah. Nah, dan jadi begitu saya terlalu semangat, kenapa? Saya merasa kena stroke, ya. Saya bersyukur ketemu dengan Mas Dadang ini, cucunya ini mudah-mudahan nanti apa itu hibas ke saya dari kakeknya, hibas ke saya. Sangat jual, ya. Beliau tadi apa itu bilang, kakek saya umur 34 tahun. Ya Allah, saya ini 62 tahun, belum berbuat apa-apa, ya Allah. Itu Panglima Sulban baru 34 tahun, terasa. Kenapa? Saya yang pernah membaca, karena beliau ini betul-betul orang yang dekat dengan masyarakat. Dia silaturahimnya luar biasa, religiusitasnya luar biasa, ahli apa itu sedekah, peduli kepada orang lain. Bagaimana dia itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh rakyat. Jadi wajar kalau beliau itu menjadi panglima besar. Yang begitulah karakter panglima. Masya Allah, mudah-mudahan kita yang ada di sini mendapatkan karakter watak dari Rasulullah dan juga watak dari Panglima Sulaiman. Kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعل يومنا خيرا من امسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشاهدين فاكتبنا مع الشاهدين مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر اسرار الفاتحه. الحمد لله رب العالمين. يا صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.